insyaallah. Eh, Kira-kira semua apa namanya? Kira-kira suaranya terdengar ya? Jelas ya, Bapak Ibu semua? Alhamdulillah terdengar jelas di sini, Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Perkenalkan juga ini moderator kita Muhammad Ibnu Muradi adalah teman saya yang akan mendampingi eh, acara kita sebagai moderator eh, agar di dalam pertemuan ini kita dilancarkan dan dimudahkan untuk akses persiapan keberangkatan kita yang lain-lainnya di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai daripada sistematis keberangkatan dan yang lain-lainnya, kita akan memulai di dalam Zoom meeting ini untuk membahas di dalam manasik umroh. Nah, kemudian kita akan membahas untuk persiapan dan sistematis nanti keberangkatan, kita akan kumpul di mana, kita akan bertemu di mana, serta apa aja yang akan disiapkan buat keberangkatan ini. Jadi pertama-tama insya Allah kita akan membahas untuk masalah umroh dulu. Ketika nanti kita di sana, sehingga niat dan apa yang kita inginkan ketika datang ke sana sesuai dengan arahan syariat, sunnah, dan Al-Quran, dan juga kita meluruskan kembali niat kita ketika kita mau berangkat nanti Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini dari moderator boleh ditampilkan ada PPT yang bisa kita lihat di sini. Silakan moderator untuk buka PPT-nya. Terlihat ya semuanya ya. Bapak Ibu jamaah, gimana kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. 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 Sehat-sehat terus Bapak Ibu sampai nanti kita melaksanakan perjalanan kita. Amin. Baik. Amin. Moderator, boleh dijalankan PPT-nya? Baik Bapak Ibu, kita sebelum selagi menjalankan PPT-nya daripada moderator, boleh kita bahas sedikit tentang perjalanan umroh ini. Perjalanan umroh ini adalah perjalanan singkat bagi kita ya. Sebenarnya di dalam umroh itu adalah sebuah kata dengan bahasa, yaitu adalah kunjungan. Yang mana kunjungan ini dalam segi bahasa artinya kita berkunjung. Akan tetapi di dalam istilah syar'i, kata kunjungan itu adalah sebagai syariat yang mana kita itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita nanti, kita sebaiknya untuk daripada individual kita masing-masing, kita harapkan di dalam niat kita, kita luruskan kembali apa tujuan kita, apa niat kita datang ke sana, selain daripada kita menyiapkan untuk dokumen, kita menyiapkan secara fisik, kita menyiapkan secara duniawinya. Nah, di sisi lain juga yang harus kita siapkan adalah bentuk ukhrawi kita. Karena di dalam ketika kita berangkat umroh, itu adalah sebuah perjalanan religius yang mana perjalanan ini adalah mendekatkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta di tempat sanalah tempat pengampunan dosa. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ingin
mengundang kita ke sana itu untuk beribadah, untuk kita meminta ampun kepadanya. Kenapa? Bisa jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, atau ketika kita berada di kampung, di desa, atau yang lainnya, atau di kota, itu ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni sehingga Tuhan mengundang kita datang ke tanah air untuk kita meminta ampun di sana. Karena di titik itulah Allah Subhanahu wa taala yang sangat memperhatikan seorang hambanya. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah kepada orang-orang yang ingin berumroh, itu memberikan kepada laki-lakinya sunnah untuk apa? Untuk memakai baju ihram yang berwarna putih. Kenapa? Alasannya adalah karena ihram putih adalah sebagai identitas bahwasanya di sana kita itu adalah semuanya hambanya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Dan ketika kita udah sampai di sana, kita semuanya sama rata. Tidak ada yang namanya jabatan, tidak ada yang namanya orang kaya, orang miskin, orang tinggi, orang pendek, orang susah. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah statusnya sebagai hamba. Nah, kemudian kita juga akan insya Allah nanti kita niatkan ketika sampai di sana kita datang berziarah kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang memperkenalkan kita kepada Islam, memperkenalkan kita kepada iman, dan sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah semua yang telah diperjuangkan oleh beliau kita merasakan dengan indahnya beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama-tama moderator Pak Muhammad Ibnu, boleh ini kan dijalankan slide-nya, bisa dilihatkan kembali karena di sini kurang kelihatan ya, agar kita melihat ketentuan dan persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita kita bagikan. Itu PPT-nya bisa diperbesar sebagai layar gak? Satu, sekiranya nggak kelihatan apa namanya? Ini semuanya. Nah, baik, boleh di slide awal. Iya. Dari beberapa apa namanya, nanti kita akan juga memberikan sebuah tanya jawab ketika kita sudah selesai, dan kita akan baca dari komentar-komentar yang ada. Bapak Ibu menulis juga di dalam Zoom meeting ini. Kemudian nanti kita akan insya Allah kita akan memberikan jawaban yang berkaitan dengan sistematis keberangkatan dan sistematis nanti ketika di sana, terutama di dalam masalah tasreh dan di dalam keberangkatan nanti. Bisa? Ininya PPT-nya boleh di PPT slide awal. Baik, sebentar, mungkin saya coba di sini. Sebentar Bapak Ibu ya, kita jeda sebentar. Oke, baik. Baik, dari sini kita menyambut kepada Duyufullah, yaitu para tamu Allah, dan Bapak Ibu semuanya calon jamaah. Kita di sini adalah sebagai Duyufullah yang akan mengunjungi Baitullah dan mengunjungi makam Rasulullah SAW. Di sini kita sebagai mata hati wisata ingin mendampingi secara
secara rapi, dan secara tentunya kita akan mendampingi setiap dari mulai keberangkatan sampai kita kembali lagi ke tanah air seperti itu. Dan insya Allah kami daripada mata hati ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua. Dan yang satu di sini adalah tujuan manasik kita. Semuanya kita ingin di sini memahami tata cara ibadah umroh dengan benar dan mandiri. Dan tentu saja ketika nanti kita keberangkatan, sebelum kita berangkat menuju ke kota Mekah, kita adakan manasik kembali untuk persiapan kita di sana. Takutnya kita ada yang lupa atau yang lupa membawa atau lupa suasana nanti di sana, kita akan adakan manasik kembali sebelum keberangkatan menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemudian nanti juga Bapak Ibu silakan membawa obat-obatan serta apapun itu yang bisa memantapkan kesiapan fisik, mental, dan keikhlasan hatinya. Artinya di dalam kesiapan fisik, kita di sana itu selalu dituntut untuk berjalan kaki dan banyak bergerak. Terutama ketika kita sampai di dalam kota Madinah dan kota Mekah, nanti kita akan selalu mendatangi ke masjid. Masjid itu memang kalau misalnya dari hotel kita itu memang terlihat dekat, akan tetapi karena tidak ada akses seperti sebagaimana kita di Indonesia seperti itu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa mengendarai kendaraan, parkir di depan masjid, kemudian kita langsung masuk masjid seperti itu. Akan tetapi ketika di kota Madinah dan kota Mekah, kita diharuskan untuk keluar dari hotel, jalan kaki, dan melewati halaman-halaman masjid yang luas seperti itu. Dan itu akan terjadi setiap 5 waktu. Kita akan selalu bergerak seperti itu. Jadi kesiapan mental dan fisik juga harus disiapkan seperti itu. Jangan lupa juga untuk membawa terutama vitamin-vitamin, obat-obatan pribadi agar sekiranya ketika sampai di sana kita menjadi fitrah yang kita mental persiapan kita sudah menjadi fitrah yang baik seperti itu. Kemudian juga keikhlasan hati kita di dalam melakukan segala hal ketika nanti di sana itu, terutama ketika di kota Mekah, itu sangat banyak sekali berdempet-dempetan atau sangat banyak sekali sesak-sesakan di sana, sehingga kita harus dan kita dianjurkan sangat bersabar di sana Bapak Ibu, karena di sana itu ketika kita sudah memasuki kota Mekah, kita banyak sekali menemui orang-orang yang tidak dikenal, sehingga kadang kita tersudut emosi ketika kita menjalankan ibadah umroh atau kita menjalankan sholat, kadang kita disenggol apa segala macam, dan itu adalah kita memerlukan kekuatan, keikhlasan hati kita yang kuat seperti itu. Baik, moderator, boleh dikembalikan kembali PPT-nya. Nah, setelah ini adalah slide yang kedua. Kita berpindah ke slide yang kedua, yaitu adalah persiapan barang bawaan. Bapak Ibu, nah sebelum kita berangkat menuju kota Mekah, selagi ada persiapan dalam 1 hari ini, sebelum kita berangkat, kita perlu mengetahui di dalam bagasi itu kita disediakan oleh maskapai itu 23 kilo ya, dengan sesuai ukuran koper 24 inci, 26 inci, atau 30 inci seperti itu. Akan tetapi untuk berat itu harus dengan sesuai ketentuan maskapai, yaitu adalah 23 kg. Nah, di situ juga diterapkan pakaian ihram 2 setel pria, yaitu kalau misalnya untuk bapak-bapak silahkan dibawa ihramnya dan ditaruh di dalam bagasi, karena kita akan menuju ke Madinah dulu. Kalau kita menuju ke Mekah dulu, biasanya kita akan menaruh kain ihram itu di dalam kabin seperti itu. Habis itu baju harian secukupnya, artinya baju harian itu seperti misalnya bawaan gamis, baju koko, atau baju kaos seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Habis itu obat-obatan pribadi, jika ada yang Bapak Ibu disarankan oleh dokter mempunyai obat khusus seperti itu, silahkan dibawa, karena kita akan membawa obat-obatan yang bisa dipakai secara umum seperti itu. Dan juga dipakai alas kaki dan bawa alas kaki cadangan, karena di sana itu biasanya panas Bapak Ibu ya.
untuk sekarang ini di bulan Juli dan Agustus itu lumayan panas cuacanya di sana, sehingga ketika mau jalan nanti keluar silahkan dipakai alas kakinya atau kaos kakinya sekiranya ketika nanti kita jalan itu lumayan enak ketika kita berjalannya nanti. Habis itu jangan lupa juga bawa charger adapter colokan kaki tiganya. Kalau misalnya tidak ada, tidak dapat ketemu di daerahnya colokan kaki tiga yang sering dipakai di Saudi, di sana juga ada menyediakan. Biasanya dekat di sana. Harganya murah, sekitar 2 sampai 3 real mereka menyediakan. Jadi jangan takut untuk tidak membawa colokan seperti itu. Kemudian tas kabin atau handbag. Nah, tas kabin ini adalah yang paling penting untuk jamaah semua nanti ketika dibawa ketika keberangkatan ya. Terutama di sana menyimpan paspor, dokumen, obat-obatan darurat. Habis itu mukena atau ihram itu kita taruh di bagasi aja karena mungkin nanti kita akan memakai ketika keberangkatan kita menuju dari kota Madinah menuju kota Mekah seperti itu. Kemudian barang-barang berharganya seperti dompet, uang, serta barang-barang lainnya, HP, itu harus ditaruh di handbag atau di tas kabinnya yang selalu dibawa sampai ke atas pesawat seperti itu ya. Dan juga dilarang memasukkan benda-benda tajam, cairan yang lebih dari 100 mili. Karena dari peraturan dari beberapa bandara itu adalah sebuah SOP yang tidak boleh membawa cairan lebih daripada 100 mili seperti itu. Nah, baik, silahkan slide selanjutnya. Sini kita akan mengenalkan dengan beberapa apa aja itu umroh, apa aja rukun, wajib, dan sunnah ketika nanti kita perjalanan menuju ibadah umroh. Jadi di sini kita akan memperkenalkan lebih dahulu Bapak Ibu. Insya Allah sebelum kita berangkat, kita akan manasik kembali dan kita akan memantapkan kembali, kita akan mengingatkan kembali apa aja yang harus wajib, apa aja yang sunnah, apa aja yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah rukun umroh. Rukun umroh, ketika umroh itu cuma ada 5 di dalam perjalanan umroh. Jadi ketika wajib ada tidak bisa diganti dengan 6. Maksudnya ketika rukun umroh itu tidak dijalankan, maka tidak sah umrohnya. Jadi kita tidak bisa untuk menjalankan ibadah umroh seperti itu. Yang pertama apa? Yaitu adalah ihram, niat berumroh dari mikot. Nah, karena niat umroh itu adalah sebuah niat yang sudah ditentukan tempatnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita tidak bisa sembarangan berniat umroh ketika kita mau melaksanakan seperti itu. Jika seandainya kita sudah di kota Madinah atau kita sudah berada di kota Makkah, kemudian niat kita ingin menjalankan ibadah umroh, maka kita tidak bisa serta-merta untuk langsung berniat dari tempat atau dari hotel atau dari tempat yang semaunya kita seperti itu. Jadi ada beberapa tempat yang memang sudah ditetapkan, seperti namanya Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah yang insya Allah akan kita datangi nanti ketika kita berada di Madinah. Kemudian kita juga setelah kita bermiqat, ngambil miqat, berniat, kita akan mengambil tawaf ya, melaksanakan tawaf. Jadi tawaf nanti kita akan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ketika nanti kita melaksanakan ibadah tawaf, kita akan menyesuaikan dengan hukum, dengan sesuai dengan syariat Islam. Kita akan jelaskan dan kita akan mendampingi Bapak Ibu jika seandainya di dalam perjalanan tawaf, sa'i atau tahallul nanti ada sesuatu yang kejanggalan yang akan kita lihat, maka kita akan langsung menegurnya. Karena kebiasaannya ketika kita sudah dalam perjalanan jauh, kadang kita lupa akan larangan-larangannya, kadang kita juga lupa dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi insya Allah nanti saya sebagai pembimbing atau sebagai orang yang melayani para tamu Allah di 2 tanah suci, insya Allah saya akan mengingatkan terus kepada Bapak Ibu agar ibadah kita tidak sia-sia ketika datang di sana seperti itu. Yaitu nanti untuk tawaf, rukun yang kedua itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang mana nanti itu di situ kita akan
kita kasih tahu atau kita informasikan kembali apa aja sunnahnya, apa aja yang dilarang, dan harus ketika kita nanti di pertengahan tawaf itu batal bagaimana, habis itu nanti kita harus lewat mana, dan ketika kita batal kita harus bagaimana, seperti itu. Nah, itu akan kita bahas ketika nanti kita yang lebih panjangnya ketika kita manasik di kota Madinah insya Allah. Kemudian kita akan sa'i, menuju sa'i setelah kita tawaf. Sunnahnya nanti kita akan sholat di belakang makom masjid, makom Ibrahim. Kemudian disunahkan juga untuk meminum air zam-zam. Kemudian kita akan berdoa bersama di sana, lalu kita melanjutkan perjalanan ke sa'i. Sa'i ini adalah ibadahnya Siti Hajar, yang mana ketika dulu beliau mencarikan air minum ketika menghandle atau mencarikan untuk anaknya Nabi Ismail, mencarikan air minum. Makanya di sana disyariatkan kita keliling 7 kali dari Sofa sampai ke Marwah, sehingga sampai di akhir 7 kali lalu kita tahallul untuk menyelesaikan ibadah umroh kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Tahallul ini adalah untuk menghilangkan ibadah umroh kita, maksudnya menyelesaikan atau finish sebagai umroh kita. Karena kalau kita misalnya belum tahallul, maka kita masih berada statusnya sebagai muhrimin, yaitu adalah orang-orang yang berihram. Kalau misalnya kita sudah berihram dan kita sudah berniat, maka niat itu tidak bisa digagalkan, tidak bisa kita stop, yaitu kita harus menyelesaikannya sampai selesai. Yang pertama ya, yang bisa membatalkan niat mikot kita tadi, niat umroh kita, yaitu yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah hilangnya akal, yang ketiga yaitu adalah murtad. Jadi Bapak Ibu, makanya kenapa kita harus mempersiapkan fisik. Ketika nanti kita sudah niat umroh, niat ihram, kita harus menyelesaikan ibadah rukun umroh tersebut mulai dari 1 sampai ke 5 itu. Yang kelima adalah tertib. Jadi dilakukan secara berurutan. Yang pertama niat mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga tahallul, yang ketiga sa'i, yang keempat yaitu tahallul, dan yang kelima yaitu berurutan semuanya. Tidak boleh kita mau sa'i dulu atau mau tawaf dulu, seperti itu. Nah, kemudian yang wajib umroh, ketika wajib umrohnya apa? Cuma ada 2. Yang pertama yaitu berniat ihram pada tepat titik mikot yang ditentukan. Artinya wajibnya kita adalah niat umroh di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Dzulhulaifah, Tanaim, Masjid Aisyah, Ji'arana, atau Kornul Manazil, Yalamlam, seperti itu. Itu adalah beberapa tempat yang sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhi segala larangan-larangan ihram, yaitu larangan-larangan ihram hingga nanti kita selesai tahallul. Insya Allah nanti setelah itu akan kita jelaskan larangan ihram apa aja. Nah, kemudian sunnahnya ihram. Sunnahnya ihram nanti ketika nanti di sana saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu apakah sudah dijalankan atau belum. Sekiranya apa? Sekiranya kita benar-benar ketika sampai di sana kita benar-benar powerful untuk menyelesaikan ibadah umroh kita. Yang pertama adalah mandi sunnah sebelum memakai ihram. Yaitu mandi sunnah sebelum memakai ihram itu sebelum berniat. Nah, sebelum niat boleh balik sebelumnya. Kemudian memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini diperbolehkan ketika kita belum berniat. Kalau kita sudah berniat ihram atau berniat umroh, maka tidak ada yang boleh lagi memakai wangi-wangian. Entah apapun itu, dari mulai yang paling kecil hingga yang besar. Tidak boleh kita memakai yang ada unsur wangi-wangiannya, seperti itu. Kemudian memperbanyak bacaan talbiyah, yaitu adalah salah satu sunnahnya ketika nanti kita sudah selesai mengambil miqat, kita berniat umroh, kita sudah mandi ihram, kita mandi sunnah, seperti itu ya. Lalu kemudian kita membaca talbiyah. Dan jangan lupa ketika mandi
memandi ihram, apa yang bedakan mandi ihram dengan mandi biasa? Yaitulah yang membedakannya adalah niat. Niat ini kita tidak harus dengan berbahasa Arab, Bapak Ibu ya. Kita boleh dengan niat bahasa Indonesia, yaitu di dalam hati kita ucapkan, saya niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Dan itu sudah membedakan mandi kita, mandi sunnah dengan mandi biasa. Apabila kita disertakan dengan niat, maka mandi kita itu menjadi mandi yang berpahala karena kita mengikuti anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ketika kita mau niat umroh, kita cuma mandi, tapi kita tidak berniat untuk mandi ihram, maka kita belum termasuk untuk melaksanakan sunnahnya. Karena kita di sisi lain, kita juga harus membedakan yang mana mandi biasa, yang mana mandi ihram. Dari mana? Dari segi niatnya seperti itu. Kemudian memperbanyak talbiyah, sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Habis itu kita minum air zam-zam berdiri sambil berdoa. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dinotis, minum air zam-zam berdirinya sambil berdoa. Air zam-zam memiliki apa namanya ketentuan yang berbeda daripada air-air yang lain. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai menjalankan tawaf, beliau meminum air zam-zam itu dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena cuma air zam-zam yang boleh ketika meminumnya itu di dalam keadaan berdiri. Bahkan kita mengikuti sunnah Rasul juga ketika berdiri, artinya kita juga mengikuti sunnah Rasul. Akan tetapi, kalau kita minum air biasa selain daripada air zam-zam, kita disunahkan untuk apa? Untuk duduk minumnya seperti itu. Baik, boleh selanjutnya moderator untuk dilanjutkan. Nah, di sini kita melihat daripada ketentuan pakaian dan larangan-larangan ihram. Jadi untuk laki-laki bagaimana, untuk perempuan bagaimana. Yaitu ketika laki-laki, tentu saja mungkin semuanya sudah tahu, kita hanya memakai 2 lembar kain daripada kain ihram yang berwarna putih. Tanpa ada jahitan, tanpa ada resleting atau yang lain. Pokoknya ketika di dalam kain ihram, itu tidak boleh ada jahitan sedikit pun seperti itu. Nah, habis itu juga tidak ada boleh memakai selain daripada rida dan izar, tidak pakai celana dalam, tidak memakai peci atau tidak memakai kaos kaki untuk laki-laki. Kenapa? Karena itu adalah salah satu larangan ketika nanti kita berihram. Kita nggak boleh pakai peci, kita nggak boleh pakai alas kaki, maksudnya kayak seperti kaos kaki ya. Habis itu kita tidak boleh memakai celana dalam atau pakaian dalam seperti itu. Jadi kita pure menggunakan cuma 2 kain, yaitu kain ihram dan berwarna putih seperti itu. Untuk wanita bagaimana? Untuk wanita yaitu harus mengenakan pakaian syar'i. Semua pakaian syar'i atau semua pakaian wanita itu adalah kain ihram. Jadi boleh dipakai yang manapun. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan sunnahnya, maka kita pakai yang berwarna putih ketika nanti kita menjalankan ihram. Kalau seandainya kita menjalankannya dengan warna yang lain bagaimana? Boleh warna hitam, warna kuning, atau warna abu-abu misalnya boleh. Akan tetapi karena kita ingin ikut sunnah dan ingin umroh kita betul-betul sempurna, maka kalau kita anjurkan kita memakai warna putih seperti itu. Kalau misalnya dengan ada warna putih, misalnya kain ihramnya ibu-ibu bajunya warna putih mungkin kotor atau berbau misalnya seperti itu, tidak masalah. Jangan sampai itu menjadi hal beban atau keberatan untuk melaksanakan ibadah umroh nanti. Dan itu adalah sunnah. Nah, baik, kecuali nanti pakaian syar'i untuk ibu-ibu yaitu adalah cuma sampai telapak tangan dan muka ya yang boleh ditampilkan seperti itu, yaitu boleh yang dibuka. Selain daripada itu semuanya harus ditutup. Makanya untuk perempuan itu boleh memakai baju rompi, boleh memakai kaos kaki, boleh menutup kepala, beda dengan laki-laki. Karena untuk perempuan semuanya cuma yang kelihatan cuma telapak tangan dan mukanya ya. Dan perlu diingat juga ketika di umroh, kita kadang lupa ketika kita memakai penutup kepala, itu kadang kita sampai
ini sampai leher, padahal aurat itu kita sampai di muka sini ya. Nah, dan itu jangan lupa, saya akan ingatkan kembali ketika nanti kita di sana. Nah, setelah itu kita baca daripada larangan setelah niat ihram. Artinya, sebelum kita melaksanakan niat ihram, itu hal-hal yang tidak diperbolehkan masih boleh. Akan tetapi, ketika nanti kita sudah berniat ihram di tempat miqat, kita tidak boleh lagi beberapa hal yang sebelumnya diperbolehkan. Seperti apa? Menutup kepala bagi laki-laki. Sebelumnya kita boleh pakai peci, boleh pakai topi. Ketika kita sudah niat ihram, kita nggak boleh kembali pakainya. Memakai niqab atau sarung tangan bagi wanita, maksudnya penutup tangan ya. Untuk wanita nggak boleh, habis itu pakai niqab juga nanti ketika setelah niat umroh, kita tidak memakai karena larangan ihram. Kemudian kita memakai wangi-wangian atau sabun wangi setelah berniat. Memakai wangi-wangian perlu diingat ketika sebelum niat umroh itu menjadi sunnah. Tapi ketika kita memakainya setelah niat umroh itu menjadi haram bagi kita, nggak boleh dipakai. Kalau memakai itu maka kita akan kena dam seperti itu. Kemudian memotong rambut atau mencabut bulu-bulu yang ada di badan semuanya, kemudian memotong kuku, apapun itu setelah berniat ihram itu sudah menjadi larangan-larangan ihram. Kemudian menikahkan atau berhubungan suami istri, artinya ketika kita berniat umroh, kemudian entah kenapa atau mungkin ada niatan pengen menikah, sebaiknya ditunda dulu. Karena ketika di dalam umroh itu tidak diperbolehkan. Kemudian membunuh binatang dan merusak tanaman di tanah haram. Artinya memburu dan membunuh sekecil apapun binatang yang nanti kita lewati di sana, kita tidak boleh membunuhnya. Nah, jadi di sana kita usahakan untuk kalau misalnya kelihatan ada nyamuk seperti itu, kita boleh ditiup. Karena di tanah haram itu berbeda dengan di tanah yang biasa. Ya, beda dengan tanah air seperti itu Bapak Ibu. Kalau di tanah haram, semuanya itu yang kita lakukan berkali-kali lipat. Kalau misalnya di luar tanah haram, itu menjadi satu kali lipat seperti itu. Nah, makanya nanti ketika di tanah haram, sebaiknya kita harus sangat berhati-hati karena di sana kita akan sebagaimana yang dikatakan ketika di tanah haram kita beribadah satu kali ganjarannya 1000 kali. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa ganjarannya juga 1000 kali kita mendapatkan dosanya. Baik, habis itu kita lanjut ke slide selanjutnya di dalam miqat, niat umroh dan talbiyah. Ketika nanti di sana saya akan membantu dan membarengi Bapak Ibu untuk berniat umroh. Nanti kita ketika sudah sampai di miqat kita nggak usah niat dahulu. Nanti ketika sudah selesai sholat sunnah kita akan niat bareng-bareng supaya apa? Supaya semuanya benar-benar sudah berniat umroh. Apa niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. Karena niatnya ada dua. Yang pertama yaitu adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau yang mau singkat yaitu adalah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. Nanti kita akan pimpin dan kita akan pandu niatnya agar semuanya memang benar-benar berniat. Terus bagaimana Ustadz kalau misalnya kita mau badal umroh? Nanti badal umroh itu untuk umroh yang kedua. Ketika Bapak Ibu baru datang ke Tanah Haram, itu wajib untuk menyelesaikan umroh pertamanya dulu untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau sudah selesai, baru nanti umroh kedua untuk yang dibadalkan seperti siapa, misalnya orang tuanya, kakeknya, saudaranya, boleh dibadalkan dengan niat badal umroh untuk pahalanya disampaikan beliau seperti itu. Nah, titik mikot yang utama yaitu adalah Bir Ali, Zulhulaifah namanya. Karena kita akan memulai dari sana. Karena perjalanan kita akan di Madinah terlebih dahulu, maka kita akan mengambil mikot itu nanti di Zulhulaifah yaitu Bir Ali. Yalamlam itu adalah tempat mikotnya orang-orang Yaman. Qarnul Manazil itu adalah tempat mikotnya orang-orang Taif dari sana atau orang-orang Iraqi yang datang dari sana. Ji'ranah atau Tan'im itu adalah tempat miqat untuk orang-orang ahli Mekah. Nah, akan tetapi kalau kita bermiqat di Ji'ranah atau Tan'im,
minimal kita harus sudah menjadi mukim selama 3 hari di sana. Artinya ketika kita sudah mukim di sana, kita sudah boleh mengambil miqat di Ji'ranah atau Tan'im seperti itu. Boleh lanjut selanjutnya, moderator? Nah, kemudian di sini kita juga akan menyampaikan bahwasanya ketika nanti kita mengambil miqat, itu selalu akan kita pantau dan kita akan selalu memperhatikan Bapak Ibu ketika nanti sudah sampai di sana. Boleh lanjut selanjutnya? Dan juga ketika nanti kita melaksanakan ibadah umroh Bapak Ibu, jangan lupa ya hal-hal kecil itu kita perhatikan di sana. Seperti apa? Seperti ketika selesai makan, kita biasanya kadang jamaah itu lupa untuk menggunakan tisu basah. Padahal tisu basah itu ada unsur wewangiannya seperti itu. Maka dari itu kadang hal-hal seperti itu kita ingatkan terus nanti di sana. Nah, di sini alur utama pelaksanaan umroh yaitu adalah ihram dari mikot. Kita ingat kembali, ihram dari mikot yaitu di tempat-tempat tertentu. Yang kedua adalah tawaf 7 putaran. Dan yang ketiga, sa'i 7 kali. Dan yang keempat, tahallul. Setelah itu semua dilaksanakan, maka umroh kita selesai. Dan kemudian besoknya biasanya itu terlalu capek karena sekitar ketika kita melewati semua itu total jarak daripada perjalanan kita itu sekitar 7,5 kilo Bapak Ibu ya, sawab dan sa'i. Nah, ditambah lagi nanti kita ketika keluar daripada masjid, kita bertambah lagi mungkin perjalanan itu sekitar 8-9 kilo seperti itu. Makanya kita harus benar-benar menyediakan fisik kita yang kuat seperti itu. Baik, silakan di slide selanjutnya. Dan juga nanti kita akan perkenalkan ketika kita sudah selesai tahallul, biasanya kita juga memperkenalkan tempat-tempat yang bersejarah di kota Mekah seperti itu. Seperti rumahnya tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat rumahnya Sayyidah Khadijatul Kubra di dekat Jabal Jabal Abu Kubais seperti itu ya. Nah, daerah-daerah sana kita akan memperkenalkan Bapak Ibu semua, makanya nanti setelah tahallul kita akan istirahat bareng dulu, kita akan pulang bareng, nanti kita akan memberikan pilihan juga seperti itu. Kemudian di dalam ketentuan utama tawaf, yaitu adalah kita perlu diingat ketika nanti tawaf Bapak Ibu, itu posisinya sama dengan kita sholat. Akan tetapi bedanya dua, yaitu tawaf dengan gerakan dan sholat itu dua, gerakan dan bacaan. Nah, kalau untuk tawaf, seandainya kita tidak membaca apapun ketika kita tawaf nanti, itu tawafnya sah. Ya, perlu diingat. Jadi ketika nanti kita tawaf, apakah kita harus selalu membaca bacaan? Apakah kita ada bacaan wajib? Gak ada. Jadi nanti ketika tawaf, itu tawafnya cuma kita untuk bergerak, kita keliling Ka'bah 7 kali, kemudian selesai. Akan tetapi, para ulama menganjurkan ketika nanti kita tawaf, itu sudah diberikan mereka doa, tasbih, habis itu zikir, dan baca-bacaan yang memang ketika kita melaksanakan tawaf seperti itu. Dan juga esensi yang kita rasakan ketika tawaf itu sebenarnya adalah perenungan diri kita kepada Sang Khalik, kepada Tuhan seperti itu ya. Apa saja yang pernah kita lakukan, bagaimana caranya kita mendekatkan diri, bagaimana kita cara merenungkan diri kita, sedangkan kita ini adalah makhluk yang berdosa, sedangkan kita ini adalah orang yang selalu menjalankan maksiat, dan tiba-tiba hari ini kita berada di depan Ka'bah, kita berkeliling Ka'bah, kita diundang untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meminta ampun di sana. Makanya di sana ketika kita tawaf, kita banyak-banyak merenung, kita banyak-banyak minta maaf dan minta ampun seperti itu. Dan juga kita akan membaca doa. Nanti ketika sampai di sana, saya akan selalu memimpin Bapak Ibu dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan seperti dari mulai doa masuk masjid, habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian nanti doa ketika melihat Ka'bah, Allahumma zid hadal baita takriman wa mahabatan, seperti itu nanti kita akan pandu ketika kita sampai di Masjidil
Haram insyaallah. Kemudian nanti juga di dalam tawaf mungkin Bapak Ibu boleh saya memberikan sedikit anjuran ketika nanti tawaf 7 kali, boleh Bapak Ibu untuk siapkan doanya dari sekarang. Yaitu adalah ketika tawaf pertama Bapak Ibu doakan untuk siapa? Mungkin untuk keluarganya, mungkin untuk saudaranya. Yang tawaf kedua nanti minta segala hajat-hajat dunianya, minta pekerjaannya untuk dilancarkan seperti itu. Yang ketiga nanti doakan untuk pekerjaannya agar pekerjaannya selalu dilancarkan, dimudahkan seperti itu. Dan sampai yang ketujuh kita perbanyak ketika tawaf nanti kita perbanyak minta ampun doanya seperti itu. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan ketika kita tawaf itu adalah seakan-akan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berdoa itu adalah ilustrasi sebagaimana kita berbicara dengan Sang Khalik. Artinya ketika kita membaca doa padahal di sana kita sebenarnya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika nanti tawaf silakan siapkan doa yang terbaik Bapak Ibu semua ketika nanti sampai di sana seperti itu. Yaitu adalah syarat kita kembali lagi ke PPT kita, yaitu ketentuan utama tawaf yaitu syarat syahnya suci dari hadas kecil dan besar menutup aurat. Artinya itu sama dengan sholat, tidak boleh lepas dari udhu, yaitu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil maupun itu dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalnya kita nanti di pertengahan tawaf kita batal? Boleh di sebelumnya lagi, slide sebelumnya, moderator. Nah, bagaimana nanti ketika kita batal di pertengahan tawaf? Makanya nanti mungkin Bapak Ibu boleh membawa semprotan kecil atau buat air-air mineral gitu. Itu bisa dibuat wudhu. Kenapa? Karena tempat wudhu yang ada di sana itu sangat jauh sehingga tidak memungkinkan ketika kita mau wudhu keluar kembali itu jaraknya jauh dan kita mau berkumpul kembali ke rombongan itu sangat tidak memungkinkan. Makanya nanti harus ada persiapan-persiapan yang sekiranya kita itu tidak ketinggalan rombongan dan ibadah kita juga menjadi ibadah yang tidak ada halangan seperti itu. Nah, kemudian posisi Ka'bah berada di sebelah kiri selama berjalan, artinya nanti posisi Ka'bah itu berada di pundak kiri kita. Sama seperti sholat, kita harus menyetarakan Ka'bah di hadapan kita. Ketika kita sudah memulai tawaf, maka tidak ada yang boleh lagi geser kanan, geser kiri, toleh kanan, toleh kiri, untuk melihat kiri kanan sampai ke belakang. Ketika itu terjadi, maka nanti tawafnya harus diulang di mana dia berputar, seperti itu ya. Nah, seandainya dia berputarnya ke kiri di tempat rukun Yamani, maka dia kembali sedikit, kemudian dia melanjutkan tawaf. Bukan berarti dia kembalinya atau mengulang tawafnya kembali dari pertama, seperti itu. Jadi harus mengulang sedikit dari mana posisinya, kemudian dilanjutkan kembali. Sama seperti ketika dia batal di dalam tawaf, dia harus berwudu, kemudian dia harus ingat di mana tempat batalnya, lalu dia kembali ke tempat di mana dia batal tersebut. Tidak harus mengulang dari awal lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu adalah salah satu daripada syarat atau hukum daripada tawaf tersebut. Dan kemudian mulai dan akhir sejajar garis Hajar Aswad lampu hijau di dinding. Jadi nanti ketika di Masjidil Haram kita akan melihat posisi lampu hijau itu setara dengan Hajar Aswad. Ketika kita sudah berada di tengah-tengah antara lampu hijau dan Hajar Aswad, disitulah nanti kita akan memulai niat tawaf kita dengan membaca istislam, yaitu melambaikan tangan kita ke Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Dan itu kita akan memulai tawaf kita insyaallah. Lafaz Hajar Aswad yaitu adalah membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil melambaikan tangan kanan. Nah, Hajar Aswad ini sebenarnya sunnahnya ketika kita bisa, kita harus menciumnya seperti itu ya. Akan tetapi Nabi sudah melihat daripada krusialnya karena sangat sulit kalau kita misalnya mau mencium. Makanya kalau misalnya kita ingin mendapatkan sunnahnya, yang pertama adalah mencium. Tapi sangat crowded karena banyaknya orang di sana, nggak bisa.
Jadi yang kedua apa? Yaitu hanya memegang. Memegang pun nggak bisa. Berarti apa? Yaitu adalah melambaikan tangan Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak perlu repot-repot uh, untuk mau memegang Hajar Aswad. Nanti ketika ada waktu kosong, insya Allah kita ada sesi untuk mendapatkan memegang Ka'bah, dan jika ada yang mampu nanti, insya Allah mungkin kita akan bantu untuk mencium Hajar Aswad juga. Nah, akan tetapi ketika mencium Hajar Aswad, itu saya tidak sarankan Bapak Ibu memakai joki atau ojek atau lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa hafal jalan mandiri ketika masuk ke dalam masjid, itu ada yang menawarkan untuk memegang Hajar Aswad, ada yang ingin menawarkan membantu, ada yang ingin menawarkan untuk sampai ke Hajar Aswad untuk memegang ya. Nah, terakhir mereka akan memintai dana atau memintai administrasi yang harus Bapak Ibu bayar nanti. Jadi saya tidak sarankan seperti itu. Kenapa? Karena juga ketika kita lihat ketika mereka membawa jamaah untuk mencium Hajar Aswad, itu jatuhnya nanti nyenggol-nyenggol orang. Ketika kita nyenggol orang, itu kita jatuhnya zolim. Jadi sehingga sunnah itu dikalahkan oleh kezoliman seperti itu ya. Jadi nggak boleh ketika kita nanti mau cium Hajar Aswad, kita usahakan sebisa kita tanpa harus mengganggu yang sekitar kita seperti itu. Nah, kemudian doa sapu jagat yaitu adalah ketika sampai di Rukun Yamani. Nah, ketika sampai di Rukun Yamani, saya selalu bilang, Bapak Ibu, kita sudah sampai di Rukun Yamani, kita istilam satu kali, kemudian kita baca Rabbana Atina. Baca sapu jagat semuanya pasti hafal ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kita akan membaca itu dan kita akan bimbing juga bacaan-bacaan ketika kita tawaf nanti. Boleh dilanjut setelahnya. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai, silakan moderator lanjut ke sebelahnya. Nah, kita akan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kita minum air zam-zam, kemudian kita akan menuju ke tempat sa'i. Yaitu sa'i adalah tempatnya dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah dengan hitungan 7 perjalanan. Tapi tidak sama dengan Ka'bah Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dari Bukit Sofa kita memulai, yaitu perjalanan 1 kali ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian dari Marwah ke Bukit Sofa itu dihitung 2 kali. Nah, makanya nanti ganjil itu nanti ada di Bukit Marwah. Perjalanannya 1, Sofa ke Marwah itu 1 kali, Marwah ke Sofa itu 2 kali, Sofa ke Marwah lagi itu 3 kali, sampai 7 kali stopnya di mana? Di Marwah seperti itu. Moderator boleh dimatikan dulu mic-nya. 1+1 Mau tak kira-kira PKN ini? Orangnya itu. Lah diperiksa orang itu terima. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian di sa'i, di dalam sa'i juga kita tidak sama dengan tawaf Bapak Ibu ya. Ketika sa'i kita tidak harus selalu ada wudhu. Akan tetapi lebih afdolnya kita melaksanakan sa'i di dalam keadaan suci atau berwudhu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah sampai di sa'i, sampai saat itu mungkin ya nggak bisa nahan kentut atau nggak bisa nahan buang ini ya perutnya ya gitu ya. Jadi nggak masalah kalau nggak pakai wudhu di sana ketika sa'i, karena sa'i berbeda dengan tawaf. Tawaf saja nanti yang harus kita selalu ada wudhu seperti itu. Dan ketika sa'i kita tidak masalah tanpa wudhu. Kemudian nanti di lampu hijau, nanti di sa'i juga ada lampu hijau, itu disunahkan untuk laki-laki untuk jalan cepat ya, seperti itu, jalan cepat nanti ketika lampu hijau. Dan itu kita akan bimbing juga, kita akan membaca Rabbighfir warham wa anta khairul warisin, seperti itu. Rabbighfir warham wa tajawaz wa'fu warham. Nah, ketika nanti kita sa'i, kita akan pimpin doa-doanya seperti itu. Dan tidak disyaratkan dalam keadaan wudu ya. Tidak disyaratkan, memang ketika kita berada di dalam sa'i. Kemudian setelah sa'i sudah selesai,
7 kali kita sudah selesai melaksanakan sa'i, kemudian nanti kita tahallul. Dan itu kita tahallul adalah mencukur rambut, memotong rambut, yaitu minimal memotong rambut itu 3 helai ya. Minimal sunnahnya 3 helai. 3 helai rambut. Dan untuk laki-laki, kalau ingin gundul, nanti setelah tahallul silahkan. Banyak yang tempat-tempat menyediakan cukur di sana, seperti itu. Apa bedanya orang yang memotong rambut biasa dengan orang yang memotong habis rambutnya? Yaitu adalah salah satu keutamaannya ketika laki-laki orang itu sudah selesai tahallul lalu menghabiskan rambutnya untuk laki-laki atau disebut dengan botak, itu mendapatkan doa Nabi, yaitu Allah maghfir warham, ya Allah ampunilah dan rahmatilah orang yang mencukur rambutnya seperti itu. Nabi berdoa 2 kali seperti itu. Dan orang yang mencukur rambutnya 1 kali, yaitu memotong rambutnya, Nabi mendoakan 1 kali seperti itu. Jadi itulah daripada sunnah-sunnah yang akan dijalankan seperti itu. Setelah tahallul selesai, semua yang diharamkan itu kembali lagi seperti semula. Boleh pakai minyak wangi, boleh pakai topi, boleh menutup kepala, boleh dengan segala halnya. Tapi tentu tidak boleh dengan pemburuan atau pembunuhan. Misalnya kita mau bunuh hewan, memburu hewan di sana, itu tetap tidak boleh di tanah haram seperti itu ya. Boleh lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini kita ada adab-adab ketika nanti kita memasuki Masjidil Haram dan ketika kita berziarah ke Nabawi. Yang pertama, lokasi utama adalah Masjidil Haram, yaitu berada di kota Mekah. Yaitu kita memperbanyak tawaf sunnah, i'tikaf, minum air zam-zam, perbanyak berdoa di depan multazam dan makam Ibrahim. Nah, nanti Bapak Ibu, multazam itu tempatnya sangat kecil. Dia berada di antara Hajar Aswad dan berada di pintu Ka'bah. Jadi itu tempatnya sangat kecil. Dan itu nanti ketika kita sudah selesai umroh, Bapak Ibu boleh masuk kembali ke dalam masjid dan kemudian perbanyak doa di sana. Dan juga minum air zam-zam. Jangan menunggu haus kalau minum air zam-zam. Kita perbanyak minum air zam-zam di sana Bapak Ibu. Karena itu adalah sunnah Rasul yang kita ambil di sana. Karena ketika di Indonesia kita nggak bisa, air zam-zam mahal, 5 liternya 500 sampai 600 ribu Bapak Ibu. Tapi kalau di Mekah kita bisa minum sepuasnya. Maka dari itu gunakan kesempatan itu nanti, perbanyak minum zam-zam ketika di Madinah ataupun di Mekah seperti itu. Nah, jadi nanti di makam Ibrahim juga kita akan beritahu di mana makam Ibrahim seperti itu. Habis itu harus hal yang diperhatikan, jangan merintangi jalur orang tawaf atau menghindari berfoto, berselfie berlebihan saat tawaf. Boleh mendokumentasikan perjalanan, mendokumentasikan ibadah ketika tawaf, ketika sa'i, itu boleh. Akan tetapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Apalagi ketika nanti melaksanakan umroh kita sambil live ya. Sambil live mungkin TikTok atau Instagram atau yang lainnya, jangan. Itu nanti setelah selesai ibadah umroh. Nah, setelah selesai ibadah umroh, nanti Bapak Ibu silakan perbanyak tawaf. Karena apa? Karena kita tidak menemukan tawaf itu di tempat-tempat lain. Hanya di Masjidil Haram yang kita bisa tawaf. Jadi tawaf sunnah itu apakah sama dengan tawaf umroh 7 kali juga? Tidak. Ya, jadi tawaf sunnah itu Bapak Ibu ketika nanti sampai di Masjidil Haram itu boleh melaksanakannya 1 kali, boleh melaksanakannya 3 kali, boleh melaksanakannya 5 kali, sampai 100 kali pun boleh seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di Masjid Nabawi, ketika kita masuk masjid, itu sunnahnya apa? Sunnahnya tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau di Masjidil Haram, kita sunnahnya nanti untuk tawaf. Ya, tawafnya boleh 1 kali, 3 kali, 5 kali, ganjil, seperti itu. Nah, kemudian nanti di Masjid Nabawi, sholat berjamaah, ziarah ke Raudhah, yaitu memberi salam kepada Rasul SAW. Dan ketentuan yang harus diperhatikan adalah jaga ketenangan, patuhi jadwal antrian tasrih Raudhah untuk jamaah. Nah, di sini kita akan sedikit membahas untuk tasrih Raudhah. Setidaknya Bapak Ibu yang berangkat di bulan
tanggal 24 Juli 2026 ini sudah mempersiapkan tasrih raudhahnya, betul? Ya, ada juga yang sebagian nggak dapat. Nanti ketika kita sampai di sana, memang peraturan daripada peraturan pemerintah itu sekarang berubah. Dahulu kita mempunyai tasrih raudhah itu per grup, sehingga jamaah umroh itu bisa 2 kali masuk seperti itu. Nah sekarang kita tidak diperbolehkan lagi seperti itu. Jadi kita harus mengaksesnya daripada aplikasi kita masing-masing, aplikasi nusuk. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak bisa masih mengakses aplikasi nusuk, nanti ketika sampai di Madinah, kita akan bantu untuk aksesnya ke tempat nusuk, dan itu adalah opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah nanti kita mencari orang yang menjual tasrih tersebut seperti itu, dan insya Allah akan dibantu nanti ketika sampai di sana. Jadi jangan khawatir ketika untuk mendapatkan tasrih. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, tasrih itu adalah surat izin untuk masuk ke raudhah, karena saking padatnya permintaan raudhah. Karena apa? Raudhah itu adalah kalau misalnya di kota Mekah itu ada multazam, tempatnya berdoa. Nah, berarti di Madinah itu ada raudhah, tempat berdoa yang sakral di sana. Yang mana semua orang percaya bahwasanya di tempat itu ketika kita berdoa, Allah mendengarkan doa kita dan dikabulkan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan raudhatun min riyadil jannah, yaitu adalah raudhah itu daripada taman-tamannya surga. Makanya semua orang berlomba-lomba ingin masuk ke sana. Nah, karena semua orang ingin masuk ke sana dan berdempet-dempetan, makanya dari pemerintah mengubah peraturan agar semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan berjalan dengan teratur seperti itu. Makanya dibuat peraturan-peraturan tersebut. Artinya ketika nanti masuk raudhah jangan sampai disia-siakan. Kita sunnahkan perbanyak sholat sunnah taubat, perbanyak berdoa, dan perbanyak membaca sholawat. Ya, ketika nanti kita sampai di Masjid Nabawi atau di kota Madinah Rasulullah SAW. Dan juga ketika nanti kita sampai di Nabawi atau di Mekah, kita usahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat sholat berjamaah 5 waktu seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah lelah atau misalnya nggak fit, boleh istirahat, jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Karena kesehatan Bapak Ibu itu lebih penting. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa sakit, lelah, lalu memaksakan untuk beribadah, datang ke masjid, lalu nggak kuat, nanti jatuhnya adalah bukannya dapat pahala, jadi jatuhnya nanti mendapat dosa seperti itu. Karena dalilnya adalah wala talqu aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyakiti diri kalian masing-masing. Artinya di sana nanti kita boleh menyiapkan fisik kita yang kuat, kita boleh menyiapkan vitamin, kita boleh menyiapkan yang lain-lain sekiranya ibadah kita aktif. Akan tetapi ketika kita sudah merasa cukup lelah, maka istirahatlah. Jangan dipaksakan. Istirahat ke hotel, rebahan, tiduran sebentar, makan. Nanti kalau sudah fit, sudah sehat kembali, silakan melanjutkan ibadahnya, begitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan ziarah Madinah. Ya, ziarah Madinah itu kemana? Ke tempat-tempat yang sangat bersejarah ketika di kota Madinah. Salah satunya adalah Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini adalah tempat pertama kali dibangunnya masjid ketika Nabi sampai di Madinah. Dan juga ketika orang sholat di sana, pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah umroh. Lalu kita akan mengambil fadilah tersebut nanti ketika kita ziarah di sana. Lalu kita mengunjungi Jabal Uhud, tempat peperangan yang sakral di sana yang terjadi setelah peperangan Badar. Kemudian kita juga mengunjungi atau melewati Masjid Qiblatain, dan juga kita akan berkunjung ke kebun kurma. Kenapa? Karena di Madinah itu sangat terkenal dengan kebun kurma Bapak Ibu, sehingga itu menjadi destinasi yang disinggahi oleh para jamaah, ya. Karena kurma terbaik itu datangnya dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, insya Allah nanti kita akan berkunjung ke sana. Dan yang perlu diperhatikan, menjaga kebersihan. Nanti di bus juga nanti kita sediakan tempat sampah. Jadi sampah-sampahnya nanti kita buang di tempat yang rapi. Rombongan selalu bersama tour leader atau muthaib, artinya nanti ketika kita di sana, kita akan selalu bareng. Dan saya sebagai tour leader insya Allah akan selalu mendampingi Bapak Ibu seperti itu. Boleh lanjut setelahnya?
Moderator, silakan lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah tips daripada perjalanan-perjalanan ketika nanti Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh seperti keberangkatan yang akan datang ini, yaitu rutenya adalah dari Jakarta. Kita memulai dari Jakarta menuju Haikou, China, kemudian kita akan transit kembali ke Jeddah seperti itu ya. Dan itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Makanya dari itu Bapak Ibu perlu menyiapkan hal-hal demikian untuk perjalanan, kesehatan, dan keamanan. Yang pertama, kesehatan dan cuaca. Banyak minum air zam-zam, jangan tunggu haus. Artinya, nanti di sana Bapak Ibu, air zam-zam itu ada dua. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Kalau misalnya sudah lelah, jangan minum yang dingin. Nanti tenggorokannya sakit sehingga menyebabkan batuk-batuk. Jadi minum yang tulisannya not cool, yaitu tidak dingin. Nah, di situ nanti ada. Kalau di Madinah, air zam-zam itu hanya ada di dalam masjid. Ya, kalau di luar itu hanya ada dua tempat. Nanti ketika di Madinah, saya pasti akan kasih tahu di mana tempat air zam-zam yang asli itu berada. Nah, di situ. Nanti kalau di kota Mekah, semua yang ada di sana, insya Allah di sana adalah air zam-zam seperti itu. Habis itu gunakan semprotan wajah, lip balm, atau pelembab kulit. Kenapa? Karena di musim panas, nanti ketika kita keluar di siang hari, itu anginnya seakan-akan kayak membakar kulit kita. Makanya kita perlu lip balm untuk tidak selalu kering. Bibir kita, muka kita, kulit kita, atau body lotion sehingga kulit kita tetap terjaga di sana, nyaman juga. Kemudian juga semprotan wajah, kalau misalnya ada yang bermerek silakan pakai yang bagus. Kalau yang misalnya tidak ada, bawa semprotan yang botol kosong isi dengan air seperti itu sehingga kita tuh selalu fresh ketika nanti sampai di tanah suci tersebut. Karena di sana panas Bapak Ibu ya. Kalau siang cuacanya sampai 48 derajat. Gunakan kacamata hitam dan payung saat siang hari. Kenapa? Nanti di siang hari itu lumayan terik mataharinya, jadi kita agak silau. Makanya banyak orang ketika sampai di sana itu memakai kacamata hitam, menggunakan payung agar tidak terlalu kepanasan seperti itu. Boleh moderator dimatikan dulu mic-nya? Kemudian kita membawa uang dan telekomunikasi seperti itu ya. Itu adalah alat yang penting yang kita bawa di sana karena kemungkinan nanti setelah kita semuanya sudah menjalankan ibadah umroh, nanti kita pasti akan ada sesi berbelanja, beli oleh-oleh seperti itu pasti ya kan. Nah, di sana nanti silakan Bapak Ibu bawa secukupnya. Bawa juga uang-uang kecilnya, bawa uang real secukupnya, pecahan 1, 5, 10 SAR seperti itu. Karena apa? Karena nanti di sana uang kecil itu sangat berharga. Kenapa berharga? Karena uang kecil itulah yang bisa membantu kita buat sodakoh nanti di sana. Jadi ketika sampai di sana, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan sodakoh. Karena satu sodakoh yang Bapak Ibu keluarkan, di sana akan diganti dengan 1000 sodakoh yang akan diberikan Tuhan pada kita. Seperti itu. Makanya nanti kalau ada hal kecil, uang kecil, silakan bersodakoh di sana. Jadi kartu debit, kredit Indonesia seperti yang berlogo Visa atau Mastercard, itu bisa digunakan di mesin ATM yang ada di sana. Namanya nanti Ar-Rajhi. Nanti saya akan bantu untuk mencari kalau misalnya Bapak Ibu mencari untuk mengambil uang lewat ATM begitu. Kemudian jangan lupa ini adalah hal yang paling penting, aktifkan paket roaming umrohnya atau beli SIM card di Saudi. Nah, ini adalah tips dari saya. Kalau misalnya nanti beli paket yang di Cina, itu berbeda dengan umroh ya. Jadi nanti kalau misalnya beli paket datanya, beli yang khusus Cina aja, karena harganya lebih murah. Nanti kalau misalnya sudah umroh, beli juga nanti yang paket 12 hari, 9 hari, seperti itu. Nanti soalnya Bapak Ibu kalau yang bukan cuma menggunakan WhatsApp, telekomunikasi, habis itu menggunakan internet secukupnya, itu bisa dengan roaming. Jadi belinya di paket kartu Bapak Ibu masing-masing saja. Tidak perlu membeli lagi ke Saudi karena harganya kurang lebih sama seperti itu. Jadi perlu roaming aja sehingga ketika sudah datang di Saudi itu sudah bisa aktif, langsung aktif, sudah bisa menghubungi keluarga, sudah memberikan informasi, sudah bisa memberikan telekomunikasi, berhabar kepada keluarga seperti itu. Nah, yang terakhir adalah jika terpisah dengan rombongan gimana?
banyak kejadian-kejadian yang ketika sampai di sana itu kita itu panik. Kenapa? Karena di sana itu bangunannya yang tinggi-tinggi, padahal jarak ketika di kota Madinah saja itu jaraknya kotak ya Bapak Ibu ya, sehingga ketika kita lurus itu udah nyampe. Nah, tapi ketika pulang kadang kita disesatkan atau masuk di pintu pertama, keluar di pintu kedua. Nah, kadang di situ membuat kita bingung. Jadi di situ jangan panik, dan di situ juga makanya kita harus selalu membawa ini ya, ID card. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalung ini kita akan dibagikan di bandara. Kalung ini juga adalah pengganti sebagai identitas Bapak Ibu ketika nanti berada selama di Saudi seperti itu ya. Nanti kita akan siapkan, kita bagikan ketika nanti di bandara seperti itu. Dan inilah yang menjadi identitas Bapak Ibu nanti ketika di sana, sehingga ketika Bapak Ibu lupa arah atau yang lainnya, di belakang sini tertulis nomor-nomor travel atau nomor mutawif dan tour leadernya nanti ketika di sana, sehingga misalnya naudzubillah nomor Bapak Ibu nggak bisa dihubungin, nanti Bapak Ibu minta tolong sama orang di sana untuk menghubungi nomor yang tertera di belakangnya seperti itu. Makanya ini harus selalu dibawa kemana-mana ketika Bapak Ibu nanti berada di sana. Dan juga di sini ada barcode, yang mana ini barcode ini adalah untuk aslian daripada si psikopat tersebut. Nanti di sana kemungkinan kadang ada yang diperiksa, kadang juga enggak. Makanya selalu kita harus membawa si psikopat itu. Nah, kemudian mengenakan selalu ID card mata hati wisata yang telah disediakan travel. Habis itu menuju nomor pintu masjid terdekat yang disepakati sebagai titik awal kumpul. Artinya nanti ketika sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, kita akan memberitahukan informasi hotel tersebut, jaraknya seperti apa, di nomor berapa, nanti kita akan keluar atau masuknya di mana, seperti itu. Nah, seperti itu Pak Ibu, insya Allah itu adalah tips yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, boleh kita akan kita akan memberikan sesi tanya jawab. Setelah itu nanti kita akan selesaikan atau kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Kalau waktunya tidak cukup, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab itu nanti di WA atau di WhatsApp seperti itu ya. Jadi kita akan memberikan 5 pertanyaan lebih dahulu untuk Bapak Ibu bertanya tentang sistematis atau apa yang masih membingungkan Bapak Ibu di dalam keberangkatan gitu. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga perjalanan kita menjadi perjalanan yang mudah, menjadi ibadah yang lancar, dan menjadi umroh makbulah insya Allah seperti itu. Silakan, saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi pertanyaan. Baik, alhamdulillah itu tadi penyampaian atau panduan manasik umroh nanti bagi calon jemaah umroh. Misalkan tadi masih ada yang dibingungkan nih, kenapa misalkan apa sih bedanya rukun sama wajib misalkan di umroh? Boleh ditanyakan. Assalamualaikum. Izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mau nanya. Saya Ibu Suwati. Kalau tasreh itu kan saya nggak keluar tuh izinnya. Terus nanti saya pas masuk raudhohnya bareng nggak sama rombongan? Takutnya terpisah ntar. Bisa nggak bareng maksudnya? Ibu Husmiati yang tasrehnya nggak keluar itu, Mas. Iya. Bisa lanjut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya langsung jawab Ibu ya. Mungkin nanti tasreh itu, nanti ketika Bapak Ibu nggak bisa mengakses, mungkin faktornya adalah nggak bisa masuk itu, nggak bisa mengakses, sudah pernah masuk, atau kemudian aplikasinya, sistemnya itu sudah masih belum diupdate atau sepertinya, atau ada hal yang lain tidak bisa. Nah, nanti kita sampai di Madinah, kita cari lagi tasreh yang sesuai dengan jam rombongan. Kalau misalnya tidak sesuai, atau misalnya tidak ada lagi yang tersedia sesuai dengan rombongan, Ibu nanti bisa berangkat
masuk raudhahnya sendiri, akan tetapi akan kita bantu untuk sampai di sana, kita temani nanti ketika di depan raudhah. Tapi untuk perempuan orang lain nggak bisa masuk kecuali yang mempunyai tasreh ya. Jadi kalau misalnya tasreh ibu berbeda pun, nanti kita juga bantu untuk sampai ke depan pintu masuk raudhah seperti itu ya. Ya Mas, makasih Gimana, Mas Bu? ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh. Ustadz, maaf mau tanya. Saya tanya Iya. duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya. Ya, saya Reni, jamaah yang akan berangkat September. Nah, ini September, tanggal 9. Berarti kita ngurus nusuknya mulai sekarang atau nanti kalau sudah dekat, Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi saya dengar Ustadz Anis membahas bahwa kalau mau mikot di Tanim itu harus sudah mukim 3 hari di Mekah. Nah, maksudnya 3 hari itu apakah hari ketiga itu sudah bisa atau harus hari keempat? Nah, itu kemudian seluruh area Masjid Aisyah di Tanim itu apakah sudah masuk wilayah di luar tanah haram sehingga kita itu sudah sah di sudut manapun untuk mulai niat ihram untuk mikot. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya boleh jawab langsung ya. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengurus tasreh. Jadi karena keberangkatan Ibu ini di bulan September, jadi nanti untuk mengurus tasreh itu biasanya jadwal belum keluar kecuali 1 bulan atau di bulan itu ya. Jadi nanti ketika sudah masuk bulan September, Ibu langsung buka aplikasi nusuknya dan lihat jadwalnya seperti itu. Kalau misalnya itu belum keluar jadwalnya dan kita nggak bisa akses, semua orang nggak bisa akses. Jadi nanti 1 bulan di situ, Ibu silakan akses untuk jadwalnya, pilih di sana jadwalnya. Sebelum masuk bulan September, silakan siapkan dulu aplikasi nusuknya, pendaftarannya seperti itu ya. Dan juga pendaftaran masuk nusuk itu harus dengan visa nanti seperti itu. Jadi minimal 1 minggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan itu kadang sudah bisa kita memilih jadwal seperti itu. Untuk yang kedua, ketika nanti kita bermiqat di kota Mekah, itu kan nanti kita berada di kota Madinah terlebih dahulu. Nah, kemudian kita nanti akan mengambil miqatnya di Madinah, kemudian nanti kita akan umroh. Setelah itu kan kita sudah 1 malam tuh di kota Mekah, besok 1 malam. Nah, besoknya di hari ketiga, kita itu sudah bermukim selama 3 hari di kota Mekah. Artinya, ketika kita sudah bermukim di sana, kita sudah boleh mengambil miqat di miqatnya orang-orang Mekah, yaitu seperti Masjid Tan'im, Masjid Ji'ronah yang ada di kota Mekah, seperti itu. Nah, yang ketiga pertanyaan Ibu adalah bagaimana ketika mengambil miqat itu di Masjid Aisyah, apakah ada batas tertentu gitu ya? Okay. Ya, bukan begitu Ibu ya? Okay. Nah, jadi ketika di Masjid Aisyah itu memang ada batasan-batasan dari tanah haram, yaitu nanti Bapak Ibu ketika nanti sampai di sana nanti ada melihat gerbang bentuknya seperti masjid seperti itu berwarna abu-abu. Nah, itu adalah batasan daripada batasan tanah haram. Kalau misalnya melewati batas itu, artinya Bapak Ibu sudah nggak boleh lagi berniat umroh, berniat ihram. Dan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke daerah sekitar Masjid Aisyah, yang mana batas itu masuk daripada batas miqat, di sana nanti kita boleh, makanya nanti ketika kita yang membimbing, ketika di sana semua muthaib juga membimbing di sana, mereka selalu membawa jamaah itu menghimbau agar ketika setelah sholat sunnah tawaf itu niatnya bareng-bareng di dalam bus. Nah, kenapa di dalam bus gak di masjid? Karena bus itu parkirnya di belakang masjid. Dan area itu masih termasuk daripada batasan-batasan kawasan tanah haram. Seperti itu, kawasan miqat seperti itu. Jadi masih diperbolehkan untuk niat. Tapi kalau sudah daripada keluar batasan itu, nanti kita akan lihat di situ ada tugunya.
Nah, itu nggak boleh lagi kita berniat di sana. Berarti Seperti kalau itu. kita di dalam masjidnya itu kita sah ya, Ustadz ya? Karena memang di dalam masjidnya itu sah. Sah ya, Jadi oke. nanti ya nanti kita nanti Terus di sana juga pandu untuk keluar dari masjid niat bareng seperti iya, itu. boleh tambah lagi. Jadi nanti Taufik melakukan pendampingan kita bisa umroh berapa kali Ustadz? Selama 2 kali. Jadi dua nanti kali. dari Mata Hati memberikan pendampingan umroh itu 2 kali di umroh pertama dan umroh kedua. Setelah itu Bapak Ibu kalau misalnya mau umroh yang ketiga, keempat, kelima itu nanti akan kita arahkan di sana ya. Akan kita arahkan bagaimana caranya mengambil transportasi, bagaimana caranya sampai ke tempat Oh, jadi miqat, kita nanti bagaimana dikasih caranya kembali lagi ke Masjidil oh, Haram seperti itu. kita Jadi kita dikasih arahkan nanti dikasih rute ya saat sehingga kita naik-naiknya itu. benar sehingga Oh, nanti oke. ibu bisa mandiri bolak-balik mungkin sehari misalnya mau 3 kali 4 kali boleh. Cuman Nggak kuat. jangan sampai kecapean ya. Sehari sekali Kalau udah kecapean capek ya. jangan. Iya, iya. Benar. Ya Eh, kali aja ada yang mau 3 5 kali ya kan. Ustaz, satu lagi ya. Ini tadi kan katanya kalau habis tahalul itu diplontos kalau laki-laki dapat pahalanya doanya Rasulullah. Terus kalau dia umroh lagi yang mau dicukur yang mana, Ustaz? Kalau misalnya di dalam syariatnya ketika orang sudah botak itu mencukurnya dengan isyarat, artinya dengan gunting Oh, yang ada di tangannya itu mengisyaratkan seakan-akan dia sudah menggunting rambutnya seperti itu. oke. Gak mungkin kan kalau dia menggunting kepalanya lagi? Oke, terima kasih banyak, Ustaz. Oke, monggo Sama-sama. pertanyaannya. Baik Ibu, Ini selanjutnya yang tadi ini pertama. ada yang angkat tangan nih, yang ada 2 orang. Yang pertama jamaah Bu Erna nih. Ya, Dipersilakan Bu. selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullah. Jadi, saya ingin bertanya, ini sesuai dengan teknis, bukan dengan masalah umroh. Jadi kan Baik, jamaahnya Bu Erna ini kan membawa 5 orang. baik, Nah, terus yang mau saya tanyakan adalah satu bagasi ini kan 23 kilo. baik. Apakah dikali 5 atau tidak? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, Ibu. Itu kan secara teknis dan mungkin saya jawab dengan sesuai peraturan yang ada di maskapai pesawat seperti itu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan maskapai, peraturan maskapai masing-masing pesawat, itu setiap tiket itu sudah ada ketentuannya. Misalnya ketika isu tiket itu ada 5 orang di sana ya, ada 5 orang. Artinya 5 orang itu mempunyai 5 bagasi, bukan begitu ya? Tapi di dalam ketentuannya itu tetap 1 orang 23 kilo misalnya ya. 20 kan biasanya ada yang 18 kilo, 20, 23 sampai 25 seperti itu sesuai dengan maskapainya masing-masing. Nah, ketika di tiket itu keluar, itu selalu tulisannya 1 orang one person 23 kali 1 seperti itu. Artinya satu barang itu batasnya cuma 23. Beda kalau misalnya tulisannya 23 kali 2. Artinya di situ Bapak Ibu boleh menaruh bagasi itu 2 bagasi, yaitu bagasi pertama 23 kilo beratnya, bagasi kedua 23 kilo. Itu kalau ada tulisannya 23 kali 2. Kalau misalnya tulisannya 23 kali 1, artinya 1 orang itu tetap 23 kilo. Walaupun kaliannya ada 10-30 orang, tetap untuk 1 orang ketentuannya hanya 23 kilo seperti itu. Itu adalah sesuai dengan ketentuan maskapainya masing-masing. Gimana Ibu? Baik Bisa Ustadz, terjawab? terima kasih. Terjawab Bisa Ustadz. dipahami? Ya Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah Ya. sudah terjawab. Selanjutnya dari jamaah Holirah nih yang angkat tangan nih. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Iya. ini saya masih kurang yakin nih dengan argumen saya. Maksudnya dengan pemahaman yang saya peroleh gitu. Terkait dengan taklid nih tadi. Kayaknya Baik. dikhawatirkan
kita mengikuti Imam Syafi'i, dikhawatirkan yang membatalkannya itu ya tadi ya, khususnya ketika kita tawaf, Baik, untuk niat taklid ke imam lain itu kira-kira sebelum wudhu atau setelah wudhu atau memang kita pas mau melaksanakan tawaf. Terus baik. baiknya kita taklid ke imam apa Hanafi atau eh, Imam Maliki atau Imam Imam Hambali. Hambali. Maksudnya yang Baik, dirasa sangat ringan untuk apa batalnya ini gitu tadi. baik, baik. Terima kasih tadi. Sama-sama. Baik Ibu, saya izin jawab Bu ya. Memang di dalam hukum fikih yang kita pelajari memang ada selalu perbandingan mazhab, yaitu 4 mazhab ya kan. Dan di antara perbedaan itu ulama menyebutkan adalah sebuah rahmat, yaitu adalah sebuah kasih sayang. Ada yang ringan, ada yang memberatkan juga seperti itu. Tergantung sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita bertaklid ketika kita berumroh ya kan. Artinya ketika nanti kita berumroh, yang kita bahas adalah ketika kita beruduk. Untuk beruduk, apakah kita tetap mengikuti Imam Syafi'i atau kita mengikuti Imam Malik? Yang mana Imam Malik ini, walaupun berpegangan itu nggak batal seperti itu ya kan. Dan Imam Syafi'i ketika disentuh itu membatalkan. Nah, di dalam hukum tersebut, Tanah Haromen itu mempunyai 2 keistimewaan, yaitu adalah keistimewaannya ketika sebuah peraturan itu ditentukan, tapi tidak berarti di 2 Tanah Haromen itu berlaku seperti itu. Salah satunya adalah ketika di Masjidil Haram, imam itu harus berada di depan, ya kan? Makmum harus berada di belakang. Nah, di Masjid Nabawi dan di Masjid apa namanya di Haromen, di Tanah Haram, Masjidil Haram itu imam berada di belakang makmum. Sama seperti Madinah, kalau misalnya kadang Jumatan full masjid itu sudah full, kadang apa namanya jamaah atau makmum itu boleh di depan imam seperti itu. Tapi itu berlaku hanya di 2 Tanah Haram itu. Nah, sama juga nanti ketika masalah udhu. Imam Syafi'i ketika berudhu, ketika kita menyentuh lawan jenis, itu batal udhunya. Akan tetapi di sana ada mustasna, ada pengecualian ketika yang kita sentuh itu, kita berniat menyentuh dengan niat, maka kita udhunya batal. Kita tidak bisa meneruskan tawaf kita. Tapi ketika kita sudah berniat tawaf dan kita masih menggunakan taklid Imam Syafi'i, kita nggak masalah selama tidak ada niatan kita mau menyentuh orang. Kita cuma fokus ibadah, kita fokus tawaf, kita fokus dengan bacaan. Nggak ada kita niatan sama sekali pengen nyentuh jenis apa sebagainya ketika berada di sana, maka tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya kurang yakin dengan hal itu, Imam Maliki juga bisa kita bertaklid. Ketika kita mau bertaklid dengan Imam Maliki, maka kita harus apa namanya memulainya ketika kita beruduk, yaitu uduknya harus seluruh kepala itu diusap seperti itu. Kemudian nanti ketika kita mengusap kepala itu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung rambut. Beda dengan Imam beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun cuma sehelai rambut itu sudah sah udunya. Tapi kalau Imam Malik itu harus semuanya diusap, basah kepalanya, baru boleh sah udunya seperti itu. Dan juga mengusap tangannya, mengusap kakinya seperti itu. Jadi dimulainya ketika udu dan diikuti juga ketika nanti tawafnya seperti itu boleh. Jadi kedua-duanya boleh, Bapak Ibu mau Imam Syafi'i atau Imam Maliki boleh. Karena Imam Syafi'i pun ketika kita tidak ada niatan untuk menyentuh dan itu tersentuh dengan tidak sengaja, maka udu kita tidak batal. Kita tetap bisa menjalankan apa namanya ibadah kita seperti itu. Beda halnya dengan sengaja atau memang ada niatan, baru itu membatalkan udu kita. Gimana Ibu? Mungkin apakah sudah terjawab? Itu kan perbandingan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i ya. Bagaimana dengan kaitannya kalau nggak salah waktu itu Ustadz menjelaskan tentang Imam Hanafi gitu kan. Misalnya contohnya nih saya ketika itu niatnya memang tidak ada niatan untuk taklid. Saya masih tetap Imam Syafi'i.
Nah, nyatanya ketika kita untuk toab itu mungkin sedikit berbeda, keadaan di sana itu sangat padat. Eh, apa namanya? Ini juga baru nih hal baru seperti Ustadz tadi sampaikan, ketika Imam Syafi'i tidak ada niatan kita untuk menyentuh dan yang lainnya itu tidak batal. Ini hal baru buat saya ya tadi ya. Karena yang saya pahami memang ketika Imam Syafi'i itu ya batal ketika menyentuh. Nah, masalahnya misalnya yang saya tanyakan adalah misalnya ketika saya mau bertaklid kepada Imam Hanafi, ucapan niatnya itu sebelum wudu ataukah misalnya dalam keadaan darurat nih Tad, misalnya eh, niatnya memang mau Imam Syafi'i ini, ternyata keadaan darurat nih kan setelah punya wudu nih Tad ya. Nah, apakah masih bisa itu taklid misalnya ke Imam Hanafi gitu Tad? Gak boleh Bu, karena Imam Hanafi atau Imam Maliki itu taklidnya memang ada syarat-syarat dan ketentuannya ketika kita menjalankan taklid. Ini nggak boleh walaupun dalam keadaan darurat kita nggak boleh pindah-pindah mazhab langsung secara langsung gitu ya, karena apa? Ya, ibaratnya kita ingin permudah ya kan. Kalau misalnya nanti kita mau berangkat tawaf, kita mau was-was seperti itu, silakan dari awal taklid Imam Maliki. Nah, tapi ketika kita merasa was-was, kita sudah yakin kita tidak akan batal wudu, sudah kita Imam Syafi'i. Tidak bisa ketika di pertengahan, ketika kita sudah mau pindah, tiba-tiba kita berniat taklid mengikuti Imam Hanafi atau Imam Maliki, seperti itu nggak boleh, karena ketika taklid itu dimulai dari awal, dimulai dari wudunya, dimulai dari niatnya, seperti itu. Baik, Tad. Untuk Imam Hanafi, apakah tata cara wudhunya sama dengan Imam Maliki, Tad? Atau dengan Imam Syafi'i? Berbeda Ibu. Maksudnya berbeda dengan Imam Maliki apa dengan Imam Syafi'i, Tad? Berbeda dengan tiga mazhab tersebut. Imam Maliki berbeda, Imam Hanafi berbeda, Imam Syafi'i berbeda, seperti itu. Bahkan Imam Hambali juga berbeda dengan tata cara wudhunya. Yang paling sering dipakai di sana karena di kota Mekah itu kebanyakan daripada mayoritas itu adalah Imam Maliki. Dan kebanyakan daripada Indonesia itu adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi itu kebanyakannya dari penduduk kayak mayoritas Turki, Uzbekistan, dan yang lain-lainnya. Dan Imam Hambali itu kebanyakan daripada masyarakat Iran atau masyarakat Irak. Mereka memakai madhabnya Imam Hambali, seperti itu. Jadi tergantung daripada daerahnya masing-masing. Dan karena di Indonesia ini kebanyakannya yang dipakai Imam Syafi'i, sehingga datang ke Saudi itu kebanyakannya Imam Maliki, makanya kita di sana banyak mempelajari madhab daripada Imam Syafi'i dan Imam Maliki tersebut. Baik, Tad, untuk memperjelas saya nih, Tad, berarti saya ambil garis besarnya nih, Tad. Kalau misalkan saya dikhawatirkan tidak memahami Imam Maliki atau Hanafi ini, misalkan tetap menggunakan Imam Syafi'i, berarti ketika bersentuhan dan tidak ada niat untuk bersentuh dan yang lainnya, berarti tetap dalam keadaan berwudu ya Tad ya? Benar. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih Tad atas pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita coba jawab yang dari chat ya Ustaz. Cuman saya filter cuma ada satu nih. Mungkin pertanyaannya mewakili jamaah yang lain juga. Dari saudari Sri Yuniardi, yaitu bagi jamaah yang udah ujur dan memerlukan kursi roda untuk tawaf dan sa'i, apakah bisa tetap bersama rombongan? Nah gitu Ustaz. Boleh dijawab Ustaz. Oke, baik Ibu. Saya izin menjawab Bapak Ibu ya. Untuk jamaah yang udzur ketika nanti memakai kursi roda itu nggak bisa dengan bersama rombongan, karena ketika di Masjidil Haram itu tempatnya berbeda. Jadi kalau misalnya orang yang tidak ada udzur itu bisa tawaf dimanapun, entah itu di lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Akan tetapi kalau misalnya orang yang ada uzur berkursi roda atau yang lainnya,
itu berada di lantai 2 ya, seperti itu. Lantai 1, lantai 2 seperti itu, dan tempatnya di sana, nggak bisa berbarengan. Biasanya kalau rombongan kita selalu di depan Ka'bah di lantai dasar seperti itu. Sehingga ketika ada yang berkursi roda itu biasanya kalau misalnya dia nggak mampu berkursi roda, biasanya di sana ada orang-orang yang menyediakan jasa untuk mendorong mulai dari menjemput ke hotel, lalu tawaf, kemudian sa'i sampai tahallul dan dibimbing dengan bimbingannya seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab semua, insya Allah. Mungkin ada jamaah pertanyaan lain bisa disampaikan di lain waktu dan tempat ya, Ustaz ya, lewat chat WhatsApp mungkin. Ya. Oke. Baik, moderator, boleh kalau misalnya sudah ada semuanya kita lanjutkan di lain waktu dan tempat. Kita lanjutkan untuk Japri karena sudah waktu menunjukkan pukul 16 ya, 1 jam lebih ya. Kita mulai. Nah, baik, silakan moderator, saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita untuk panduan manasik umroh bagi calon jamaah umroh. Mungkin kita bisa on cam semua, kameranya dibuka semua, kita akan dokumentasi atau foto bersama lewat Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu yang siap bisa on cam ya. Baik, silakan on cam atau kameranya dibuka, open kamera. Baik, baik, sudah siap ya semuanya? Oke, siap moderator. Baik, siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu calon jamaah umroh. Mudah-mudahan umrohnya dilancarkan semua, jaga kesehatan semua. Amin. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Mungkin sampai di sini kita daring. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili panitia mungkin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kendala atau kekurangan yang dilakukan karena kami juga manusia biasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, sebelum keluar semuanya, mungkin saya izin menutup kembali atau memberi himbauan apabila Bapak Ibu yang berangkat di bulan Juli ini, di tanggal 23 nanti, agar dipersiapkan dokumen dan yang lainnya. Habis itu persiapkan juga yang sudah kita sampaikan tadi, dan juga semuanya nanti kita akan berkumpul di terminal F T2 seperti itu. Kita akan berkumpul dimulai pukul jam 10 malam ya. Pukul jam 10 malam kita sudah berkumpul, saya sudah standby di sana. Jadi nanti kita akan kumpul di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang niatannya baik dari sekarang, niatannya umroh, kita niatannya ibadah, tidak ada kita mau niat ziarah ke makam Rasulullah SAW, itu dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berangkat bulan ini, mudah-mudahan perjalanan kita semuanya menjadi perjalanan yang penuh berkah, menjadi penuh religi, dan senantiasa dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan perjalanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Anis. Saya izin pamit. Insya Allah nanti kita akan bertemu di Terminal 2 tanggal 23 jam 10 malam. Saya izin pamit undur diri. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anis,